Pak. Oke. Ya, jadi nanti selama beberapa pertemuan ke depan sebetulnya mayoritas ya kita akan praktek gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada beberapa sesi yang kita bisa lakukan secara online seperti ini. Ya biasanya ada bentuknya praktikum dan nanti teman-teman juga bentuknya project base. Jadi membuat sesuatu misalnya membuat sebuah Excel yang terpadu begitu dan lain-lain. Tapi kebanyakan sebesar 80-90% kita ada di laboratorium, begitu. Nah, ini karena kita 3 SKS ya, berarti nanti kurang lebih 2 SKS apa 3 SKS ya? Ya, kalau nggak salah sekitar, kurang lebih 2 SKS apa 3 SKS lah, saya lupa juga. Nah itu, Tiga, 3 Pak. ya? Oke, kalau 3 berarti kurang lebih sampai jam 12 nanti kita, melaksanakan praktikum. Nah, biasanya kalau praktikum itu kadang bisa lebih gitu mayoritas ya. Jadi nanti kita harus untungnya ini, sampai jam 12 biasanya setelah itu istirahat ya. Jadi biasanya ada teman-teman yang belum selesai mengerjakan itu bisa melanjutkan mengerjakan. Ya pada intinya mata kuliah pengantar aplikasi komputer ini berisi soal pembelajaran dasar ya. Itu mengenai, terutama Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, sampai dengan, di sini di bahan mata kuliah itu, eee, ya saya sedang ngajar nanti ya? Ya. Kalau mau tanda tangan bisa disimpan di sini aja dulu. Ya, sorry. Ya, saya kita lanjutkan lagi. Jadi beberapa nanti saya share teman-teman, RPS-nya tapi kurang lebih tujuan akhirnya adalah kita kita, ya tujuan akhirnya adalah komputer dasar gitu, seperti Microsoft Word. Microsoft Word-nya, terkait dengan akuntansi tentunya. Ya misalnya terkait untuk nanti teman-teman membuat pelaporan, kemudian untuk, nanti membuat laporan akhir begitu, kira-kira seperti itu. Nah kemudian, di sini ya, Microsoft Excel kita juga nanti mempelajari bagaimana, bentuk VLOOKUP gitu, kemudian bagaimana kita membuat, laporan keuangan dari Excel tersebut gitu. Jadi intinya fungsi-fungsi Excel yang berguna untuk keperluan teman-teman nanti ke depan gitu. Jadi ini, sangat penting sekali, untuk mendukung selama kalian, berkuliah di pendidikan akuntansi, begitu. Lalu nanti, kita di sini mata kuliahnya ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Pertama, di nanti pertemuan minggu depan, kita akan mencari, bagaimana mengumpulkan informasi dari sumber portal berita gitu ya. Kita membuat bagaimana teknik search engine, bagaimana, kita membuat advance Microsoft Word, ya. Ini dasar ya, yang harusnya mungkin di SMA, waktu kalian SMA itu sudah dipelajari. Ya nanti, akan lebih banyak kita refreshing mengenai membuat daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis gitu, sampai dengan nanti daftar pustaka otomatis. Lalu di pertemuan selanjutnya, ini kita juga, belajar soal referensi, ya mencari, referensi begitu, kemudian memanfaatkan aplikasi referensi gitu kan, seperti, Mendeley, Zotero, begitu. Itu nanti di pertemuan kedua dan ketiga. Nah, kebanyakan ini akan prosesnya membuat laporan kutipan dan, lain-lain gitu. Nah, ini nanti menjadi satu kesatuan, jadi mulai dari, 1.1 ya pertemuan nanti minggu depan sampai dengan nanti pertemuan selanjutnya, itu biasanya berjenjang.
Itu. Lalu pertemuan selanjutnya juga lebih banyak soal menyebarkan kuesioner gitu. Lalu ada kita membuat lebih banyak kita Excel. Jadi mulai dari pertemuan kurang lebih ini nanti ada adaptasi sedikit ya. Mulai dari pertemuan keempat sampai dengan keenam kita akan banyak mengolah Excel. Jadi Excel khusus untuk akuntansi gitu atau untuk bisnis. Contohnya misalkan membuat VLOOKUP, HLOOKUP, sampai nanti membuat analisis menggunakan Excel tersebut. Nah, nanti setelah semester UTS, nah kita lebih banyak mempelajari hal non teknis ya, seperti misalnya alat perekaman begitu. Kemudian bisa membuat bagaimana melakukan publikasi di misalkan seperti YouTube, TikTok dan segala macam. Kemudian di sini intinya di setelah semester kedua itu banyaknya kita lebih ke video editor, kemudian bagaimana melakukan proses gambar gitu menggunakan misalnya Canva atau media-media yang lain gitu. Jadi jika di sebelum UTS kita lebih banyak belajar soal Microsoft Word, kemudian referensi manager dan Microsoft Excel. Nanti di semester setelah UTS itu lebih banyak kepada soft skill lainnya seperti proses recording dari laptop teman-teman, dari smartphone kalian gitu, sampai dengan nanti kita bisa membuat slide presentasi atau video yang memang diolah dan diedit seperti itu. Nah, nanti ujian tengah semester dan ujian akhir itu akan berbeda. Di ujian tengah semester, teman-teman akan fokus kepada memang UTS pada umumnya ya. Jadi kita praktek di dalam kelas gitu, mengerjakan nanti saya berikan soal-soalnya, nanti kalian bisa pecahkan gitu. Tapi di ujian akhir semester bentuknya adalah berupa project base. Jadi misalnya kalian membuat project mengenai editing video ini nih gitu. Atau misalnya membuat karya pendek gitu. Jadi bentuknya kita project base untuk ujian akhir. Nah, di sini nanti untuk penilaiannya ya standar seperti di kelas lainnya. Itu ada A untuk 4 dan segala macam gitu. Nah, ini untuk standarisasi penilaiannya. Nah, kehadiran karena praktikum itu penting sekali teman-teman, jadi diharapkan tepat waktu ya. Jadi ketika ada yang telat sedikit, ya itu akan mempengaruhi kalian gitu. Jadi tidak bisa mengikuti dengan baik dan lain-lain. Jadi silakan toleransi keterlambatan adalah 15 menit untuk praktikum gitu ya. Jadi jam 10.15 itu akan ditutup kelas laboratoriumnya. Karena pertama selain mengganggu perkuliahan, nanti teman-teman juga yang lain juga tidak konsen dan teman-teman akan terlambat. Jadi pastikan silakan ada toleransi sampai 15 menit. Jadi 10.15 kita sudah mulai begitu. Nah, ini ya peraturan lainnya standar sih, seperti misalkan kecurangan akademik, tidak boleh ketika ada tugas atau proyek, tidak boleh ada plagiasi begitu. Kemudian ketika ada kelas daring seperti ini ya on camera gitu kan, untuk menghormati yang lain juga. Lalu di kelas juga silakan untuk handphone di silent, kemudian tidak tidak berisik gitu. Nanti ketika di pertemuan minggu depan teman-teman bisa langsung ketika ada bertanya gitu ya, bisa langsung bertanya ke saya. Tidak bertanya ke teman-teman yang lain karena ya itu tadi nanti bisa mengganggu progres dari teman-teman yang lain. Seperti itu mungkin yang penjelasan RPS saat ini. Ada yang ditanyakan dulu seputar kelas kita nanti dan rancangan pembelajarannya? Ada pertanyaan dulu? Bapak, Ya, saya Fitri Rasyawali ya, izin oke. bertanya, Pak. Kan sebelum ada mata kuliah aplikasi komputer ini, kita ada AKM dulu ya, Pak? Sampai jam 9.50. Oke. Sedangkan
Kelas AKM tuh jam 10. Itu gimana, Pak? Kelas AKM jam 10. Eh, Gimana? kelas aplikasi komputer jam 10. Oke. Kelas AKM-nya sampai jam 9.50. Jadi ada Oh. waktu 10 menit doang, Pak. Oh gitu. Kelas kalian di mana AKM-nya? AKM-nya di gedung Raden Kartini, Pak. Oh, ya udah kita sepakati saja mulainya jam 10.30. Jadi tapi nanti selesainya mungkin jam 12 lebih, 12.30 gitu. Mau seperti itu. Boleh, Pak, Oke nggak gitu. apa-apa. Ya, Terima nanti kasih. nanti bisa kalian sepakati apakah kita misalkan mulainya lebih lambat jam 10.30 boleh atau jam 10.15 juga boleh. Tapi tadi toleransi keterlambatan tetap 15 menit ya. Begitu. Nanti silakan ketua kelas boleh menginformasikan ke saya mau kesepakatannya jam berapa gitu. Ada lagi? Ada lagi? Jadi untuk minggu depan teman-teman bisa coba mempelajari ini ya, mempelajari sesuai dengan di RPS. Jadi ketika nanti di kelas saya tidak akan banyak membahas, tapi kita langsung ke praktek. Oh ya, untuk nilai praktek ini setiap pertemuan itu ada nilainya ya teman-teman. Jadi berprogres nanti karena ini memang mata kuliah praktikum ya. Ya setiap progres itu ada nilainya gitu. Jadi akumulasi begitu. Kalau kita nanti ilustrasikan ya, kurang lebih proporsi penilaiannya begini. Ada UTS, ada UAS, dan ada project, praktikum. Nah, UTS ini nilainya 20%, UAS ini atau project gitu ya. Ini juga sama, sekitar 20%, sisanya praktikum itu 60% gitu. Jadi setiap pertemuan nanti ada eh, file yang harus kalian kumpulkan dan itu yang menjadi nilai praktikum kalian. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Sudah jelas ya? Ya kalau sudah jelas, karena ini kita baru pertemuan pertama, kita sudahi dulu ya. Nanti Maaf, RPS-nya saya share. Ya? untuk mata kuliah Aplikom berarti membawa laptop atau bagaimana? Karena di lab itu kan ada komputer ya. Tapi biasanya begini, komputer itu kadang ada beberapa. Kalian ada 41 ya? 41 Iya, orang ya? Pak. Di sini baru 40. Ada satu orang yang nggak hadir. Oke, nanti minggu depan tolong nanti dibawa sekalian bawa absennya ya kan biasanya di prodi ada absen ya teman-teman. Jadi silakan sambil Iya. dibawa absennya. Nah, untuk biasanya di lab itu sudah tersedia komputer ya sudah disediakan. Cuma memang kadang ada kendala teknis seperti tiba-tiba komputernya error atau tidak bisa digunakan gitu. Nah, saran saya sih mungkin ada beberapa dari kalian yang membawa laptopnya gitu. Jadi ketika ada error nanti bisa diantisipasi begitu. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Cukup ya? Ya, berarti kurang lebih nanti minggu depan nanti sekitar jam 11.30 kita mulai. Lalu tempatnya di lab komputer 404 ya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.